Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita dengan saya, Vipin. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita bahas salah satu penyakit pandemik. Nah, jadi salah satu penyakitnya itu dia TBC. Jadi teman-teman, ternyata TBC itu dia salah satu pandemik juga. Karena apa? Karena ada dari beberapa negara ada terjangkit TBC kayak gitu. Jadi pandemik yang sudah sangat lama. Nah, di sini mungkin sedikit banyaknya teman-teman sudah paham. Jadi apa itu TBC? Penyebabnya apa? Nah, jadi untuk mungkin kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit atau mengulas kembali tentang apa itu TBC. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan 5 cara bagaimana agar kita bisa terhindar dari TBC. Baik teman-teman, kita langsung aja. Jadi TBC ini sendiri itu salah satu pandemik juga sebenarnya. Jadi ini sudah banyak sekali dan sudah lama sekali, dan harapan kita khususnya pemerintah eliminasi TBC itu di tahun 2030 kayak gitu. Jadi TBC ini salah satu penyakit menular teman-teman, salah satu penyakit menular. Dan untuk di Indonesia sendiri, kita itu salah satu masuk ke daftar 30 negara dengan beban TBC. Jadi kayak gitu. Dan di Indonesia itu peringkat ketiga teman-teman, dari Cina dan India. Jadi di Indonesia itu setiap 1 jam itu ada 11 yang meninggal yang disebabkan oleh TBC kayak gitu. Nah, untuk TBC ini sendiri teman-teman itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Itu bakteri yang ada di TBC. TBC ini teman-teman, dia menyerang semua aspek, siapa saja dia berisiko terkena TBC. Jadi enggak dia balita, enggak dia lansia. Jadi semua pun balita, lansia semuanya berisiko terkena TBC. Seperti itu. Enggak dia harus kaya, enggak dia harus miskin, jadi dilihat dari domisilinya. Jadi semuanya sangat-sangat berisiko terkena TBC teman-teman. Dan yang sangat berisiko sekali itu dia yang bisa terkena TBC pastinya yang imunnya rendah. Imunnya rendah. Jadi TBC ini dia menyerang kita, khususnya kita yang sistem imun kita lagi rendah, lagi menurun. Itu sangat berisiko sekali terkena TBC. Nah, terus imun-imun yang seperti apa? Pastinya teman-teman yang misalnya merokok itu kan dia salah satu menyebabkan sistem imun kita yang menurun kayak gitu. Terus ada penyakit-penyakitnya misalnya kayak ya teman, orang dengan HIV itu kan dia HIV-nya dia menyerang sistem imun. Nah, itu juga kita sangat berisiko juga kalau dengan TBC. Dengan orang dengan HIV kayak gitu. Terus dengan pasien DM itu kan kalau bisa kita sebutkan dia induk penyakit kayak gitu. Dia sangat berisiko sekali kayak gitu. Itulah beberapa aspek yang sangat berisiko terkena TBC. Jadi teman-teman ketahui. Jadi TBC ini dia menyerang pada orang-orang sistem imun yang rendah kayak gitu. Sistem imun yang rendah, kalau memang ada teman-teman saatnya batuk, demam lah mungkin ya, demam atau nggak enak badan, sebaiknya istirahat aja, mungkin istirahat yang cukup dulu. Terus lebih baiknya bisa cekkan ke fasilitas
kesehatan, bisa ke puskesmas mungkin yang terdekat kayak gitu. Nah, untuk tanda gejalanya, untuk gejala umumnya untuk TBC ini dia batuk, teman-teman. Dia batuk, bisa lebih lama, mungkin batuknya bisa lebih dari 2 minggu. Jadi kalau bisa batuk 2 minggu, untuk kita sudah mencurigai ya itu larinya ke TBC, kayak gitu. Batuknya 2 minggu yang nggak sembuh, berdahak ataupun sampai berdarah, itu lebih baik teman-teman langsung bisa cekkan ke fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan ya terdekat, ke puskesmas kayak gitu. Atau mungkin bisa batuk, teman-teman misalnya sudah berobat 3 kali misalnya dan tidak ada perbaikan, nah itu juga kita sudah mencurigai larinya ke TBC. Terus bisa berat badan yang menurun, jadi berat badan menurun drastis. Jadi kita biasanya misalnya makannya biasa aja gitu kan, tidak ada perubahan dalam pola makan, tapi kenapa berat badan kita menurun terus. Jadi itu kita bisa curiga ke TBC. Terus ada gejala penyerta kayak sesak, kayak gitu, bisa demam atau meriang, terus bisa keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Teman-teman langsung mencurigai bahwa mungkin ini salah satu gejala TBC. Jadi teman-teman langsung cekkan ke puskesmas. Jadi lebih baik kita tahu sejak dini, teman-teman. Takutnya nanti pas lebih parah ataupun kita tidak periksakan ke yang tepat, nanti takut parah akan mengganggu, khususnya pasti akan mengganggu aktivitas teman-teman kayak gitu. Jadi jangan takut teman-teman, TBC ini bisa diobati kayak gitu, dan obatnya juga sebenarnya gratis. Kalau di puskesmas pastinya gratis kayak gitu. Nah, untuk 5 tahap yang akan saya jelaskan di sini. 5 tahapnya itu biar ya kita bisa terhindar dari TBC. Pastinya yang pertama itu untuk teman-teman mungkin ada pihak keluarga yang masih balita 1 tahun atau di bawah 1 tahun, bisa vaksin BCG gitu. Jadi vaksin ini sangat penting juga sih untuk kita untuk kedepannya. Jadi ada keluarga, ada anak, saudara dan lain sebagainya nih, kalau bisa divaksinkan, bukan kalau bisa divaksinkan aja kayak gitu. Terus bisa olahraga, teman-teman ya, olahraga. Jadi olahraga ini masuk ke dalam PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi salah satunya untuk TBC ini ya kita harus perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya jadi yang tadi yang pertama kan ya, imunisasi, yang kedua PHBS. Nah, PHBS ini salah satu olahraga. Nah, olahraga yang rutin bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kita nggak perlu olahraga yang sampai keras, enggak. Kalau kita ini dianjurkan sih dalam 1 hari 30 menit aja olahraga yang ringan. Jadi bisa memfitkan tubuh kita, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu teman-teman. Terus bisa ditambah lagi untuk yang di rumah ya, tetap jaga kebersihannya pasti kayak gitu. Terus yang di kamar ataupun tempat lain cahaya mataharinya kalau bisa sampai masuk ke dalam karena bakteri ini kalau memang ada bakterinya di rumah kita, kalau dia terkena sinar matahari waktunya akan lebih cepat untuk dia mati. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga memakai masker, teman-teman. Nah, memakai masker ya sebaiknya kalau memang bisa kita mengkonsumsi masker yang medis, lebih baik pakai masker yang medis kayak gitu. Kalau kita sendiri khususnya sih maskernya masker N95, tapi kalau teman-teman bisa menggunakan masker yang medis, lebih baik menggunakan masker. Jadi mau kemanapun maskernya ya menggunakan masker, entah itu ke pasar, kita kan nggak tahu tuh di pasar itu kan tempat penyebarannya sangat luas sekali kayak gitu. Nah, karena dia penyebarannya TBC ini sendiri dia bisa karena dari batuk, terus dari bersin, dari kita tertawa nih teman-teman, tertawa yang sangat keras juga, terus dari bicara kayak gitu. Kalau memang lebih sangat berisikonya saat kita batuk, apalagi kita batuknya mungkinnya si penderita yang mungkin waktu itu dia nggak tahu batuknya sangat keras kayak gitu. Dan penyebarannya dia untuk bakterinya itu dia kan melalui udara, dropnya bakterinya akan lebih jauh kayak gitu. Jadi
lebih baik kita menggunakan masker. Kita jaga diri kita dulu. Kalau memang ada yang teman lain, kita anjurkan dia untuk menggunakan masker. Itu yang tiga. Yang keempat, nah yang keempat itu makan makanan yang bergizi kayak gitu. Dengan makan makanan bergizi itu kan makanan yang banyak vitamin ya pastinya. Itu vitamin A, B, C sampai D itu kan pastinya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita pastinya. Gitu kan, makan makanan bergizi yang sehat kayak gitu. Jangan kita makan makanan yang malahan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jangan, misalnya kita makan, kita punya radang tenggorokan, kan riwayat radang tenggorokan, kita makanan yang goreng-gorengan, tenggorokan akan malah meningkatkan peradangan sehingga daya tahan tubuh kita menurun. Jangan, kalau bisa yang benar-benar bergizi seperti ikan, daging, sayur, buah-buahan itu lebih baik untuk kita ya teman-teman. Itu yang keempat. Yang kelima kita bisa mengkonsumsi suplemen kayak vitamin gitu kan, vitamin untuk kita misalnya beraktivitas kayak gitu kan. Dengannya vitamin pastinya udah pasti kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, itu teman-teman 5 tahap atau 5 langkah agar kita bisa terhindar dari TBC. Sedikit banyaknya untuk teman-teman, mungkin seandainya ada pembahasan tentang TBC atau penyakit lainnya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas tentang yang teman inginkan dengan yang ahli atau yang pakarnya seperti itu. Nanti seandainya teman-teman ingin bahas tentang imunisasi BCG, nanti akan kita undang untuk bagian imunisasi BCG-nya. Seperti itu. Nanti bisa tulis di komentar. Sampai di sini aja pembahasannya kita. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.